Yang saya hormati Kasda Iskandar Muda serta para pejabat Kodam Iskandar Muda, yang saya hormati Forkopimda Aceh Besar. Ada Pak Buat di sini? Ada. Pak Camat ada ya? Camat. Kapolres ada kan? Kapolsek? Alhamdulillah, belum ada. Yang saya muliakan, orang tua saya di sini, Abu, tokoh masyarakat, kalau di Aceh Selatan, Tua Pun, ya. Bangkau, tidak ada apa-apa. Dan alim ulama pengurus masjid yang saya hormati, seluruh hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai umat yang beragama yang senang Allah SWT tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat langkah, rezeki, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka acara Manunggal Subuh. Jamaah sholat subuh yang saya muliakan, pada sholat subuh hari ini ada dua hal yang perlu sampaikan. Kenapa saya melaksanakan sholat subuh di sini? Ini ada ceritanya nih Pak. Pada saat pemilihan gubernur yang lalu, 7 bulan yang lalu, ya, ada seorang remaja yang sudah tua, Pak. 3 orang bersahabat. Sambil duduk mikir-mikir, kemudian timbul seorang sahabat saya yang cerita, Afil, kamu tahu nggak? Ada di sini ada masjid tua. Masjid tua. Selama saya sekolah sampai saya meninggalkan SMA, saya tidak tahu masjid tua di mana. Ada, ayo ikut. Sambil kita makan yang paling enak. Di mana tuh? Di Brakuri. Gitu. Jadi masjid tua ini ada sejarahnya. Saya datang ke sini. Nah, pada saat saya sholat di sini, berniatlah saya melihat masjid tua ini. Mudah-mudahan kalau saya sampaikan saya ini, remaja itu saya. Mudah-mudahan kalau saya bisa menjadi pimpinan TNI di sini, saya akan datang pertama sekali keluar kota Madya Banda Aceh adalah di masjid tua ini. Alhamdulillah, bagus cerita itu. Tujuh bulan yang lalu, di sini ada teman saya tuh, sahabat saya yang ngajak saya, satu Pak Nasruddin Sah, mana Pak Sumi takut, udah pakai kaninyo juga menyesuaikan dengan prajurit. Yang kedua ada Profesor Dr. Azwar Taib. Ini teman sahabat saya, setiap saya pulang ke Aceh kita ngopi bertiga, tidak ada yang tahu, Kasdam juga nggak tahu, ya Kas. Jadi kalau saya pulang ke Aceh hampir sebulan sekali, saya pasti teman-teman yang setia ini. Setiap malam jam 12 saya nggak bisa tidur, saya pasti datang. Apalagi Pak Nurdin, sampai jam 3 pasti bangun terus karena kerja yang lain. Nah, yang kedua, kenapa saya istilahkan Manunggal Subuh? Dulu waktu saya dan di satu pulau di Bangka Belitung, saya melihat bahwa kegiatan apa lagi yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Bakti TNI sudah kita lakukan, karya bakti kita lakukan. Saya mengamati bahwa yang paling mudah untuk mendekati silaturahmi dengan masyarakat, komunikasi sosial itu ada pelaksanaan sholat subuh. Karena sholat subuh ini sholat yang paling susah dalam kehidupan manusia. Kalau kata Ustaz, ya Pak Ustaz duduk, ya.
mantap juga ya. Bisa kemana-mana ikut terus. Dari sholat subuh, saya yakin para dari Kodam juga ada yang berangkat ke sini juga was-wasan. Apalagi di Pangdam ini. Ya. Saya yakin ikhlas semua nih. Kalau nggak ikhlas, pahalanya hilang. Ada yang terpaksa karena takut, ada yang memang alhamdulillah Panglima ngajak sholat subuh itu. Panglima juga gitu, mengingatkan. Oh, saya mengingatkan diri saya juga, memaksakan diri saya juga untuk pelaksanaan subuh itu. Inilah sholat yang paling sulit dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi tentara, Pak Ustaz, tokoh-tokoh masyarakat di sini semua. Tentara itu tidur jam 2, kadang-kadang jam 1. Kalau dibanding dengan waktu sholat subuh itu bisa-bisa waktunya tinggal tidur 2 jam, bangunnya sulit sekali. Tadi malam pulang mungkin habis saja ada yang pulang jam 1, tapi hadir sini, ya PD, hari ini ada ngantuk-ngantuk sedikit saya lihat, tapi kelas ya, kelas alhamdulillah. Jadi pada acara sholat terakhir pada sholat subuh ini adalah yang memang paling mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kita ketahui bahwa TNI saling mendengung-dengungkan bersama rakyat, TNI kuat. Ini kita bisa bersama, bisa menjadi kuat. Karena dengan silaturahmi itu, persatuan kesatuan bangsa itu akan terpelihara, akan terjaga. Tapi tanpa silaturahmi, saya yakin kita tidak bisa menjaga bagaimana stabilitas keamanan di daerah kita ini. Hadirin sholat subuh yang dimuliakan Allah. Saya mengutip satu hadis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu subuh itu saat dibukakan pintu rahmat kepada mereka yang beribadah dan berdoa, dapat memanjangkan usia dan menambah kesehatan jasmani dan rohani. Sholat 2 rakaat sebelum subuh diganjar pahala yang nilainya seisi langit dan bumi. Mudah-mudahan ini sahih ini hadisnya. Ya Ustaz. So ya, alhamdulillah. Orang sekadar muda ingin ngomongin barokah ini kita jadikan wahana untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dan memohonkan agar kiranya Aceh ini menjadi bumi Serambi Mekah yang baldaitun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya selaku Pangdam Sekadar Muda memohon dukungan doa dan segenap lapisan masyarakat agar kiranya Pangdam Sekadar Muda ke depan dapat berkiprah lebih banyak, lebih sukses dan lebih jaya, khususnya dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Aceh. Tentunya kegiatan menunggal subuh ini akan dilaksanakan bukan hanya subuh di sini saja, Bapak. Kita akan melaksanakan kegiatan menunggal subuh ini. Mudah-mudahan dari 23 kabupaten di Aceh ini, saya dan beserta para pejabat teras di Pangdam Sekadar Muda bisa mendatangi masjid-masjid yang memang perlu kita datangi. Alhamdulillah, saya lihat di menunggal subuh hari ini para tokoh masyarakat banyak hadir. Sebenarnya banyak yang hadir lagi Bapak, tapi karena masjidnya dibatasi hanya untuk 4 desa, sehingga yang hadir di sini alhamdulillah hanya 4 desa saja. Betul ya? Ya Pak tokoh masyarakat, boleh nggak kita datang sampai Uluban di bawah sana? Karena saya pada hari Jumat itu juga saya kemari, ternyata memang kapasitasnya sangat terbatas di sini, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat di masjid di pinggir jalan itu Pak ya.
tentunya pada kesempatan berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di sekitar Masjid Tua Indrapuri ini yang telah berpartisipasi datang bersama-sama saya untuk melaksanakan kegiatan Manunggal Subuh ini. Tapi saya tambahkan sedikit Pak sejarah masjid ini. Saya pernah membaca Pak bahwa di bawah ini timbunan ini kalau digali itu besarnya hampir menyerupai Candi Borobudur Pak. Ya, kalau tidak salah ini ada literatur saya baca itu. Jadi masjid ini dibangun pada abad ke-600, abad ke-6 ya. Yaitu pada saat salah seorang putri raja dari Hindu sana diusir ya, kalau tidak salah namanya Ratu Harsa kalau ingat saya, sehingga membangun kerajaan Hindu sini. Tapi kerajaan Hindu biasanya ada 3 ya. Indrapura, Purwa. Udah lupa sejarah ya. Mudah-mudahan dengan sekali kunjung ini saya ingat lagi sejarah Aceh yang lebih baik. Oleh karena itu, himbauan saya Pak, masjid ini perlu dijaga, tapi jangan terlalu saklek Pak. Saklek, kalau ada orang membantu, tunggu jangan. Ya. Apabila ada masyarakat yang membantu, apa saja yang membantu. Masa seperti tulisan ini harus tunggu dari pusat Pak? Ya Pak? Tidak kan Pak? Mana tahu rekan-rekan saya di sini punya niat, ya, apalagi pejabat Kodam nih Pak, punya niat kalau saya lulus Danrem saya akan datang ke masjid ini. Terkabul itu. Kalau saya jadi Pangdam nantinya saya akan datang ke sini. Pasti ada calon-calon Pangdam Iskandar muda di sini Pak. Apalagi Pak Kasdam udah lama sekali di sini. Pak Jul juga tuh orang Aceh, dia di sini menjadi Pangdam, bisa nggak Jul kira-kira? Niko, ini orang Aceh nih Pak. Niko, Jul, Gina, apa? Maisa, siapa lagi? Azwan Usman, siapa? Deki, mana dia? Deki, banyak nih, siapa lagi? Jainul istri Aceh. Pak Kasdam istri Aceh. Jadi banyak Pak, ya. Jarang Aceh itu terbuka untuk prajurit TNI asal dari Aceh untuk masuk kembali ke Aceh ini. Makanya Bapak doakan aja banyak orang Aceh pulang di sini para prajurit sehingga bisa membangun Aceh. Tapi tidak boleh banyak-banyak juga, minimal 5% saja. Ya, Pak Kasdam ya. Terlalu banyak juga nanti bahaya. Gak terkontrol. Apalagi mari bahasa Aceh, Pak pun pembawanya Pak. Belum nggak bisa baju-baju lah ya. Jadi alhamdulillah Pak Saudara Lumano, mudah-mudahan acara Tanya Ulonyo membawa berkah bagi kita semua. Dan memakai doa Pak warga masyarakat Bandung tolong mengangkat bahwa Kodam Iskandar Muda di bawah pimpinnya bisa mendorong kemakmuran pada pemerintah daerah untuk kemakmuran masyarakat Aceh demi kemajuan yang akan datang. Dan saya minta doa juga agar saya diberikan kesehatan, kekuatan sehingga seluruh prajurit Kodam Iskandar Muda ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga kedamaian di daerah Aceh ini. Amin. Tentunya saya pesan kepada Bapak sesuai dengan perintah saya sebagai Pangdam, kemanusiaan TNI dan Polri itu harus tetap terpelihara. Kenapa? Bersama rakyat TNI itu akan kuat. Munyona anu walun prajurit yang tidak salah tiba ya tusuk tapi mempegang lalu ya catat nanti tahu kan tidak itu kan enggak. Jadi saya pesankan kepada masyarakat di sini kalau ada anggota prajurit TNI di sini, apalagi di sini ada Jipur, ada Koramil yang nakal ya jangan diganggu Pak. Dicatat namanya, dilaporkan ke saya atau laporkan sama Pak Maesa, sama komandannya. Karena mungkin itu tidak sengaja, Pak Kilal, apalagi yang muda-muda itu. Orang ke Aceh banyak cari cantik di sini, jangan diganggu. Tapi kalau dinikahi boleh, jelas. Ini ganteng-ganteng loh Pak prajurit Jipur ini. Nah, kalau apa punya anak-anak gadis, ya
Jangan pacaran, langsung nikah ya. Karena pacaran itu lupa, kamu pindah lupa lagi. Ini pesan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi masyarakat sekitar Masjid Duha Brapur ini yang telah hadir bersama-sama saya melaksanakan manuver subuh. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi di tempat dan waktu yang berlainan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.